Delon sudah menjelma menjadi seorang bintang dan saat ini dia sedang menuai hasil dari predikatnya sebagai jawara Indonesian Idol. Belum lama ini Delon pentas di Singapura dalam misi kerohanian. Lantaran popularitas Delon, ibundanya Liao Agin mendapat medical check-up gratis di Singapura. Tawaran nyanyi terus berlanjut. Di Bali, Delon kembali diundang untuk unjuk kebolehan. Ia kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Mei. Emang dealnya seberapa-berapa aja. Dengan demikian keduanya bisa saling menjaga komunikasi dan setidaknya kesalahpahaman pemicu keretakan rumah tangga pun bisa diredam. Hubungan yang terus terjaga itu terus mereka bangun semata-mata demi masa depan anak mereka Zabila yang baru berumur 9 bulan. Baby dan Meisha berharap banyak agar mereka bisa selalu berdampingan baik dalam suka maupun duka. Lebih banyak bersyukur, lebih mensyukuri apa yang didapat lah, entah itu musibah, entah itu kebahagiaan atau kesenangan, pastinya ya kita syukurin deh. Jadi kita lebih banyak ngingetin, udah syukurin, mau seneng, mau susah, apapun kita coba untuk syukurin. Sekelumit perjalanan rumah tangga Baby dan Meisha Siregar paling tidak bisa dijadikan bekal wawasan bagi rumah tangga Lira Firna dan Erik Skada. Saat ini Lira sedang menjalani fase kehidupan sebagai calon ibu. Kehamilannya akan menginjak 6 bulan. Ada ketidaklaziman pada diri Lira Firna. Jika kebanyakan ibu hamil tubuhnya melar, tidak demikian dengan Lira. Berat badannya makin menyusut seiring bertambahnya usia kandungannya. Itu juga yang ditanyain teman-teman aku juga kalau ketemu, kok kurus. Dan itu yang juga aku tanyain ke dokter, tapi alhamdulillahnya dokter bilang nggak usah mikirin badan ibunya, yang penting janinnya normal. Kalau badan ibu itu hormonan, jadi ada yang memang hormonnya begitu, jadi semua yang ibu makan larinya ke bayi, jadi plasentanya bagus, itu makanan lari ke bayi. Erik selalu mengkhawatirkan kondisi Lira, apalagi belakangan ini Lira sering merasa kecapean. Maka tak heran kalau perhatian Erik terlampau berlebihan. Selain Erik, ibunda Lira, Maria Anawati juga selalu memantau kondisi kehamilan Lira. Kehadiran si buah hati nampaknya akan melengkapi kebahagiaan mereka. Kelihatannya calon bayi mereka nantinya berjenis kelamin laki-laki. Tanda-tanda itu seakan terbaca lantaran saat ini Lira getol memakai pakaian suaminya. Kalau mau jalan gitu, pinjem baju dong, pinjem baju aku kan gede kata dia gitu. Iya pinjem baju dong gitu. Jadi aku juga nggak tahu, tiba-tiba aja ngomong gitu, ntar dia pilihin baju dia yang paling kecil gitu aku pakai, terus besoknya minta lagi, baju dong gitu. Terus kalau misalnya keluar kota juga aku bawa bajunya cuma 1-2, di sana aku pakai baju dia. Pemirsa, Sissy Priscilla enggan memperkenalkan kekasihnya. Bahkan ia berusaha menyembunyikan identitas pacarnya. Mengapa ya Sissy terkesan pelit berbicara? Apa jangan-jangan hubungan mereka tidak mendapat lampu hijau dari orang tua alias backstreet? Hubungan asmara Hikmal Akbar dan Nuri Shaden dikabarkan putus. Bukan hal baru dan yang aneh bagi mereka. Karena gaya pacaran putus nyambung sudah kerap mereka alami. Apa ya pemirsa yang memotivasi Nuri menyudahi hubungan dengan pacarnya? Inilah Gospot. Sebentar putus, sebentar kemudian nyambung lagi. Itulah yang pernah terjadi pada pasangan Hikmal Abrar dan Nuri Shaden. Belakangan ini keduanya dikabarkan putus lagi, entah itu untuk keberapa kalinya. Dan itu yang udah keberapa tuh? Gak terhitung. Sekali putus saja sudah bikin capek hati, apalagi kalau sampai berkali-kali. Jangan-jangan Hikmal dan Nuri justru menemukan sesuatu yang seru di balik pacaran putus nyambungnya itu. Soalnya sudah lebih dari sekali. Letih juga bukan kalau pacarannya hambar-hambar saja, monoton dan tanpa kejutan. Hanya saja kalau keterusan Hikmal dan Nuri bisa putus beneran. Sayang kan? Pacaran putus nyambung capek. Cuman seru juga. Putus-putus kayak gitu ya menurut aku sih biasa aja. Toh juga bukan aku doang yang suka putus nyambung. Teman-teman aku juga banyak yang mengalami hal yang sama. Soalnya mungkin karena kita pacarannya udah hampir 4 tahun, jadi ya untuk cocoknya mungkin lebih gampang
kena gitu, maksudnya suka cecok-cecok. Mungkin kena udah 4 tahun kan kita lebih tahu, oh ternyata dia tuh kayak begini sebenarnya. Oh Nuri tuh sebenarnya seperti itu. Putus cinta jika disikapi secara positif tentu akan membawa perubahan besar bagi kedua belah pihak. Justru dari kejauhan keduanya bisa melihat dengan jernih kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Ujung-ujungnya muncul rasa kangen dan endingnya nyambung lagi. Namun kalau keseringan, apa tidak takut dianggap main-main? Nggak main-main sih. Mama aja pusing sebenarnya ya. Mama aku tuh pusing, aduh tadi putus, terus tiba-tiba malam-malam Iqma udah di rumah kayak gitu-gitu kan. Kalau serius sih ya udah 4 tahun ya pasti at least aku serius kan. Cuman ya sekarang sih aku mikirnya gini sama Iqma, kalau misalnya emang kita jalannya emang kita emang niatnya baik, pasti kan insya Allah juga dikasihnya yang terbaik sama Allah. 5 tahun pacaran dan tak pernah tersentuh oleh media. Itulah yang terjadi pada pasangan Sissy Priscilia dengan Mr. X-nya. Maaf saja kalau kita namai Mr. X, soalnya sampai sejauh ini Sissy merahasiakan identitas sang pacar. Enggak, namanya aku nggak akan kasih tahu. Enggak, maksudnya aku nggak mau gimana sih, ini kan urusan pribadi aku ya. Aku nggak pengen orang lain untuk jadi konsumsi publik, untuk orang lain tahu dan ngikutin, dan ntar aku kenapa, wah gila sih gini-gini. Lagian aku juga menghargai dia gitu. Maksudnya dia nggak mau terlibat dalam di sini gitu. Jadinya aku yang nggak mau. Aku juga menghargai dia nggak mau di publikasikan. Ya udah aku nggak publikasi. Sissy merahasiakan nama pacarnya dari wartawan, namun bukan berarti dia juga merahasiakannya dari orang tuanya sendiri, bukan? Biasanya kalau belum mendapat lampu hijau dari orang tua, anak akan memilih pacaran lewat pintu belakang alias backstreet. Oh, lampu hijau terus dari dulu, hijau terus gitu, nggak pernah kuning, nggak pernah merah. Cuma ya udah semuanya dibalikin lagi ke kita gitu. Pemirsa, saat berulang tahun ke-28, Delon mendapat kejutan dari Deloners. Dan setelah mendapat pesta kejutan dari penggemarnya, kemarin Delon dan Deloners berbagi kebahagiaan bersama anak-anak di panti asuhan. Seperti apa cara Delon menghibur anak-anak panti? Mari kita saksikan kebersamaan mereka dan inilah Gospot. Delon sudah menjelma menjadi seorang bintang dan saat ini dia sedang menuai hasil dari predikatnya sebagai jawara Indonesian Idol. Belum lama ini Delon pentas di Singapura dalam misi kerohanian. Lantaran popularitas Delon, ibundanya Liao Agin mendapat medical check-up gratis di Singapura. Tawaran nyanyi terus berlanjut. Di Bali, Delon kembali diundang untuk unjuk kebolehan. Ia kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Mei lalu. Di Bandara Soekarno-Hatta, para Deloners sudah menanti kedatangannya. Rupanya mereka sedang menyiapkan pesta kejutan buat sang idola yang genap berusia 28 tahun. Spanduk mereka bentangkan dan kue ulang tahun mereka suguhkan dan sebagai pamungkasnya, kado ulang tahun mereka hadiahkan khusus buat Delon. Namun dalam hatinya, Delon punya angan-angan ingin membawa ibundanya untuk berobat ke luar negeri. Ada ide, mungkin bukan Singapura aja, ada sih dokter di luar negeri yang lainnya bagus. Tapi ya Indonesia is the best lah, bagus juga sih. Cuman medical check up. Tenang, Deloners datang banyak untuk membawa spanduk, membawa kue ulang tahun, terus menyambut Delon. Delon baru pulang dari Denpasar, Bali. Para Deloners punya andil besar melejitkan nama Delon. Kekompakan Delon dengan penggemarnya kentara jelas pada setiap ulang tahun Delon. Kemarin Delon bersama para Deloners berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan Vincentius Putra, Jakarta Pusat. Nah, kali ini di panti asuhan yang menariknya beda aja. Di panti asuhan meskipun keringetan, tapi keringetan itu yang membuat momen penting ini tuh nggak bakal lupa. Saya nggak bakal lupa momen ini. Yang kemarin-kemarin juga di hotel sih nggak bakal lupa juga. Tapi ya bedanya hotel lebih tertib. Di sini tuh wow, gubrak-gabruk, tapi itu yang bikin seru sih. Kehadiran Delon disambut antusias oleh anak-anak. Bisa jadi nama Delon akan terus mereka bawa saat mereka beranjak remaja. Dengan demikian hal ini menjadi nilai plus buat kelanggengan popularitas Delon.
Meski saat ini Delon menjadi terkenal, hingga saat ini ia masih belum sukses mencuri hati seorang wanita. Enggak sih, nggak pemilih. Ya itu dia belum ada yang benar-benar klik aja. Kalau ada yang klik pun sedekat waktu yang dekat pun mau banget. Mau benar rindu sama seorang wanita.